Oke, halo teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait numerical differentiation. Jadi di sini kita sudah kemarin sudah membahas tentang for loop, while loop, dan juga if ya. Jadi while, if, dan lain sebagainya yang disebut dengan apa namanya itu suatu pengkondisian di dalam Python. Nah, oleh karena itu kita hari ini akan menggunakan tools-tools yang kita udah udah pelajari itu untuk pembahasan terkait numerical differentiation kasus pertama, kasusnya tentang numerical differentiation. Jadi misalkan kita punya suatu reaktor fluidized bed ya, dengan reaktor gasifikasinya itu mempunyai dimensi seperti ini, di mana di dalam reaktor terjadi penurunan tekanan setiap perubahan posisi aksial. Jadi semakin turun gitu ya, semakin turun dia akan merubah tekanannya. Maka di sini ada tabel 1 yang menunjukkan pada posisi 0 itu tekanannya 1300 Pascal, pada posisi 0,25 itu 1110 Pascal, dan seterusnya. Sehingga karena ada perubahan dP per dz tadi, ini kan suatu reaktor fluidized bed ya. Jadi fluidanya itu memiliki nilai fraksi solid per volume yang berbeda-beda karena adanya perubahan tekanan itu gitu. Nah, perubahan tekanan ini itu akan berhubungan dengan fraksi solid dengan volumenya itu dengan persamaan disusun ulang seperti ini. Nah, dPdz itu adalah suatu persamaan diferensial yang mana dapat didekati dengan 3 kemungkinan, yaitu forward, central, dan juga backward. Nah, ini yang kemarin sudah saya bahas, di mana kita bisa menggunakan konsep konsep uh, for loop gitu ya, untuk menentukan ketiga titik ini gitu. Nah, untuk forward, backward, dan central itu nanti teman-teman akan pelajari lebih lanjut di pembahasan lain terkait metode numeris, yang itu tidak kita akan bahas di sini karena kita akan lebih ke arah tutorial cara menggunakan atau menyelesaikan persoalan ini gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas ini, kita langsung aja ke Python, di mana kita sudah nuliskan data di sini. Data yang umum adalah data row G yang karena dibutuhkan di persamaan ya. Jadi seperti dimensinya itu nggak perlu dituliskan, itu nggak penting. Nah, terus row S-nya juga dituliskan karena di sini ada row S gitu ya. Ini coba dibesarkan dikit di sini. Nah ya gini. Nah, selanjutnya juga percepatan gravitasi juga kita letakkan di situ. Nah, selanjutnya di sini kan ada data di posisi aksial dan juga kanan gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa menuliskan pada axial position ini berapa nilai-nilai dari posisinya gitu. Jadi dengan apa? Bisa dua kemungkinan teman-teman, karena ini dia berurutan gitu ya. Maka kita bisa menggunakan NPRI, sedangkan bisa juga menggunakan linspace, bebas menggunakan apa aja. Nah, teman-teman menggunakan linspace yang berurutan gitu ya, karena kan ini ada selisihnya berurutan. Sedangkan kalau misalkan array juga bisa gitu, jadi bebas. Sedangkan kalau yang pressure ini karena random gitu ya, jadi kita bisa menggunakannya yang array. Oke, kita coba menuliskan Z ya. Z sama dengan, kita misalkan menggunakan np linspace 0, dari 0 sampai 1 gitu ya, dengan jumlah iterasinya adalah 5. Selanjutnya untuk P-nya, karena ini itu random banget, maka kita bisa menggunakan P sama dengan NPRI aja. NPRI dengan listnya adalah 1300, 1110, 910, 690, dan 280. Oke, coba kita run dulu ya. Apakah ini sudah sesuai dengan yang seharusnya kita dapatkan di soal? Oke, betul ya, 0, 0,25, 0,5, 0,75, dan 1, sedangkan ini juga sama. Oke, nah selanjutnya untuk masuk ke dalam perhitungan, kita punya tiga bagian lagi, yaitu subroutine diferensiasi numerik, main program yang akan digunakan untuk menghitung ES ini, dan juga nanti cara mengeprintnya, karena kan di sekitar diminta untuk mengeprint atau menghasilkan grafik ES versus Z, tabel, dan juga dPdz versus Z. Nah, otomatis kita bisa menggunakan diferensiasi numerik di sini adalah diferensiasi numerik untuk ketiganya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, untuk menuliskan seperti ini caranya gimana? Nah, dPdz itu adalah suatu yang tidak terdefinisikan di awal. Maka dPdz di sini harus memiliki tempat. Nah, tempatnya itu bisa kita menggunakan konsep kemarin, yaitu np-zeros. Jadi np-zeros misalkan untuk karena di sini ada 5 data ya, maka kita menggunakan 5. Nah, np-zeros kenapa? Karena ini biar dPdz itu ada tempatnya gitu. Tempat untuk meletakkan variabel-variabel. Nah,
selanjutnya kita memasukkan diferensiasi numeriknya gimana? Ya udah tinggal menggunakan kemarin for loop ya. Jadi for i in range dari apa sampai apa? Dari mana? Dari 0 sampai 5 ya, karena kan dari dari 0 sampai 5 gitu ya. Itu untuk yang pertama kondisinya adalah if i sama dengan 0 ya. Jadi z-nya sama dengan 0 gitu. Maka dpdz untuk setiap i gitu ya. Untuk setiap dpdz itu adalah gimana? Adalah ini. Nah, ini i plus 2 itu ya. Jadi minus p ini i plus 2 ya. Ini i plus 2 indeksnya ditambah 4 kali p i plus 1 ya, minus 3 kali p i ya. Nah ini seperti ini ya cara penulisannya, dibagi dengan 2 kali, nah ini delta z nya gimana? Nah delta z ini kita tinggal cek aja ini selisih antara yang apa namanya yang 0,25 dengan 0,00, berarti delta z nya berapa? Delta z nya adalah 0,25 gitu ya. Oke, jadi ini gini aja, tinggal 2 kali 2 kali 2 kali dz gitu aja. Oke, seperti ini. Ini yang untuk case pertama. Oh ya, ini dp dz ya, dp besar, sorry. Nah ini kayak gini ya. Nah selanjutnya setelah kita sudah menemukan yang pertama, tinggal next aja yang elifnya, yang misalnya yang berarti yang i-nya sama dengan yang i sama dengan 1 ya berarti, karena kan ini paling tinggi. Berarti yang paling tinggi. Kita coba elifnya. Berarti elif i sama dengan 1 ya. I sama dengan 1 dengan dp dzi sama dengan apa berarti? 3 kali, nah ini di sini bisa lihat teman-teman lihat. 3 kali pi ya di pi ya, minus 4 kali pi plus 1 i min 1 ya ditambah p kali i min 2 ya. Udah ditutup, nah tinggal dibagi 2 kali dz gitu ya. Oke. Next selanjutnya berarti yang else. Nah, else berarti gimana? Berarti dp dz untuk i ya adalah sama dengan berarti p i plus 1, ikutin aja ya, plus 1 min p i min 1 sedangkan dibagi sama 2 kali dz. Oke, udah selesai ya. Jadi udah sampai sini kita sudah menghasilkan nilai diferensiasi numerik untuk subrutin kita. Coba kita run dulu apakah ini bisa. Oke, ini ada kesalahan di sini ya. Jadi mungkin ada sedikit error. Nah, oh ya, ini juga ini salah ya. Jadi ini minus p kali gitu ya. Jadi error itu biasa ya teman-teman di Python. Oke, ini juga sama. Ini else-nya adalah pi plus 1. Ini else-nya 2 kali dz. Oke, ini di mana yang salah ya? 0 sampai 5. Oke. Oh, sorry, ini 0 sampai 4 ya harusnya. I sampai 4. Oke, coba kita cek dulu. Nah, udah bisa ya. Jadi I sampai 4 karena kan 0 sampai 4 ya. Yang I sama dengan 4 ini. Jadi ketika dia itu udah di puncaknya gitu. Oke, sorry. Berarti ini salah di situ. Oke, selanjutnya setelah ketemu ini ya, ketemu diferensiasi numeriknya, tinggal kita masukin aja ke ini ya, ke ke persamaan ES ya. Jadi persamaan ES adalah min dp dz. Jadi dp dz ini di sini ya, dp dz minus rho, ini minus rho g kali g dibagi sama rho s min rho g kali g. Nah ini, oke kita coba run. Nah ini juga ES-nya sudah terbentuk ya. Jadi kita sudah punya tadi teman-teman, kita sudah membentuk diferensiasi numerik untuk dpdz. Jadi dpdz yang di sini kita sudah mengganti lah, istilahnya mengganti mengganti nilainya ya, mengganti
mengganti nilai yang dulu awalnya itu DPDZ NP0 segini udah menjadi yang baru ya, hasil diferensiasi numerik. Sedangkan ES-nya juga bisa kita lihat di sini sudah terbentuk ya dengan matriks yang sama kayak gitu. Jadi DPDZ di sini itu berbentuk matriks ya, ES juga. Karena DPDZ matriks maka ES-nya juga matriks gitu kan. Nah gitu, paham ya? Jadi kita kayak misalkan kita mau DPDZ ini kita kurangi dengan ini kan nanti jadi matriks, dibagi sama ini juga matriks kayak gitu. Karena kan masing-masing skalar, pembagiannya skalar, penambahannya juga skalar. Nah, karena kita sudah punya semua data DPDZ, tinggal ES dan seterusnya, kita bisa membuat jawabannya gitu. Yaitu yang pertama kita coba ya, yang paling gampang adalah yang plot dulu ya. Jadi yang plot dulu. Jadi kita misalkan mau ngeplot nilainya dulu gitu ya. Jadi plotnya gimana teman-teman caranya? Jadi plotnya adalah antara PLT figure ya. Kita sudah belajar waktu itu. Ini kita ngeplot ES sama Z ya. Karena kan ini tadi kita diminta adalah ES versus Z ya. ES versus Z. Oke. Nah, selanjutnya kita coba PLT title epsilon versus Z. Nah, terus PLT X label epsilon. Nah, terus PLT Y label adalah Z. Oke, coba atau axial position aja. Position. Nah, sedangkan PLT grade-nya berapa? PLT grade-nya ada gitu ya. Oke, coba kita hasilkan apakah bisa menghasilkan ini. Ya, udah ya. Jadi seperti ini bentukannya. Jadi kita sudah menemukan hubungan antara epsilon dengan posisi radialnya gitu ya. Posisi radial, posisi aksialnya gitu. Jadi kita sudah menemukan bagaimana sebenarnya hubungan antara epsilon dengan Z. Nah, sama halnya dengan min DPDZ juga teman-teman bisa nyari. Ini kan jawaban pertama terkait epsilon ya. Terkait epsilon versus Z. Sedangkan kalau untuk yang selanjutnya teman-teman bisa nyari juga DPDZ versus Z, dan juga teman-teman bisa plotting tabel ya. Jadi tabelnya gimana caranya? Nah, sebenarnya tabelnya itu sudah template ya. Jadi gampang aja teman-teman untuk membuat tabel gitu ya. Jadi caranya itu kalau untuk buat tabel itu tinggal kita buat template yaitu garis. Kita membuat garis dulu ya. Ini garis gini dikali 55 misalnya. Terus print garis. Jadi kita membuat tabel itu seperti ini caranya. Nah, headernya apa? Headernya adalah apa aja teman-teman? Headernya adalah Z ya. Jadi kita membuat header dulu. Ini udah template sih sebenarnya. Jadi teman-teman tinggal kopas aja nggak apa. Ini ZM terus PA gitu ya. Terus ini epsilon. Terus DPDZ ya. DPDZ. Oke, kayak gini ya. Jadi kita membuat header. Setelah buat header kita bisa ngeprint headernya itu. Ngeprint dengan cara gini ya. Ini udah template jadi ikutin aja. Ini sejumlah variabel header kita ya. Nah, baru setelah kita membuat template untuk untuk headernya, sekarang kita membuat tabel ya. Jadi tabel itu kita membuat tempat dulu untuk variabel-variabel kita. Di sini kita menggunakan np-zeros lagi. Nah, np-zeros ini kita menggunakan bantuan len ya. Jadi len itu adalah sepanjang p-nya. Jadi kita membuat variabel np-zeros itu sepanjang p. Jadi p-nya jumlahnya berapa,
koma 4 ya. Berarti koma 4 adalah koma dari jumlah berapa kali berapa. Karena kan ada jumlah P-nya kita ada 5, berarti ini nanti 5,4 aja bisa sebenarnya teman-teman tulis. Tapi len ini adalah menunjukkan seberapa banyak jumlah P kita gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah tahu ya 5 ya tinggal 5,4 aja, nggak usah dibuat ini. 5,4 artinya karena kita ada 4 variabel di sini ya gitu. Kayak gitu. Oke, coba kita buat slicing-nya. Slicing untuk tabel pertama itu adalah untuk Z. Nah, sekarang kita coba buat slicing untuk tabel lain, tabel yang kedua 1 2 3. Aduh, sorry. Nah, ini tuh tabel 1, tabel 2, tabel 3. Sorry. Ini adalah P. Ini adalah ES ya. ES kita ES biasa ya. Jadi dan terakhir adalah min DP DZ, sehingga kita bisa membuat baris lagi gitu ya, membuat tutup lagi baris in tabel print. Nah, ini juga sama ya, harusnya mirip sama ini. Nah, ini juga mirip, jadi kita tinggal kopas aja sebenarnya. Coba kita buat ini ya. Nah, ini 10 2F, artinya di ini kita adalah jumlah angkanya ya, jumlah angkanya 4E, dan di sini adalah 15 kali 0F. Formatnya adalah baris ya. Oke, kita sudah punya. Selanjutnya yang terakhir adalah print, guys. Oke, tadi di sini cara untuk ngeprint tabel. Kita coba cek. Nah, sudah hasil ya, sudah ada ya teman-teman. Jadi untuk nilainya sudah ada di sini. Cara untuk membuat tabel ini udah mungkin kebanyakan ya. Coba kita kali 50 aja. Nah, ya udah masih kebanyakan ya. 40 coba. Ya, segini ya. Jadi untuk cara membuat tabel seperti ini sebenarnya template aja. Tinggal teman-teman ganti slicing di sini dan juga mungkin ganti header paling biasanya kayak gitu. Dan sesuaikan len-nya ini adalah sejumlah panjang dari tempat untuk meletakkan si variabel itu. Jadi gini teman-teman, untuk mencari atau menyelesaikan soal ini tinggal teman-teman nambahin aja DPDZ ya, kopas aja ya dari sini, tinggal teman-teman ganti antara DPDZ dan juga Z-nya gitu. Seperti itu mungkin simple ya. Jadi untuk diferensiasi numerik teman-teman tinggal menggunakan konsep for i range aja. Terus juga dari for i range kita bisa mencari persamaan yang kita inginkan, yaitu ES. Kenapa kok di sini juga bisa dibuat ES juga sebagai matriks ya, karena DPDZ adalah matriks gitu. DPDZ adalah matriks, dan beberapa note yang harus teman-teman ingat adalah teman-teman harus membuat tempatnya dulu ya sebelum teman-teman assign sesuatu. Jadi tinggal kita memanggil tempatnya dan tempatnya itu diganti oleh subroutine for i range ini. Kayak gitu. Mungkin itu aja untuk kasus kali ini. Mohon maaf ini mungkin video yang panjang ya, biar teman-teman juga lebih paham dan lebih bisa mengikuti terkait cara pengerjaan dari diferensiasi numerik. Next mungkin kita akan bahas tentang integrasi numerik, dan ini kita akan menambah satu tools lagi yaitu define ya. Karena define di Simpson itu nanti di integrasi numerik itu adalah suatu hal yang penting, dan define itu akan kita gunakan terus sampai nanti ke atas. Kayak gitu. Mungkin terima kasih. Itu aja, semoga bermanfaat.